Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan pada mata kuliah mesin dan peralatan biosistem. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mesin dan peralatan untuk pengolah tanah. Oke, jadi pembelajaran kemarin bahwa banyak konten yang akan kita pelajari tentang mesin dan peralatan biosistem. Salah satunya adalah yang kita akan pelajari hari ini, yaitu tentang mesin dan peralatan pengolahan. Apa yang akan kita pelajari tentang mesin dan pengolahan tanah? Adalah kita akan mempelajari mulai dari zaman dulu, mulai dari penggunaan sapi sebagai pengolah tanah, kemudian ada manusia dengan cangkul, kemudian ada traktor hingga nanti yang otomatis gitu ya ke depannya. Jadi penggunaan ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ya. Jadi sebenarnya nanti kita pada mahasiswa untuk melakukan tugas ya. Yang pertama adalah silakan melakukan praktek lapang ke operator di sawah. Jadi nanti silakan melakukan observasi, kemudian meminta ke operator di sawah untuk melakukan pengolahan tanah gitu ya. Nanti pada prakteknya nanti bekerja sama dengan operator traktor. Kemudian nanti minggu depan kita diskusikan sesuai dengan format di Classroom. Jadi nanti tugasnya dikirim di Google Classroom gitu ya, sesuai kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Tujuan dari perkuliahan ini adalah kita akan mengetahui tentang mesin dan peralatan untuk mengolah tanah. Terus apa sebenarnya tujuan dari pengolahan tanah? Yaitu untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah yang lebih baik sampai kedalaman tertentu agar sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman. Gitu. Jadi tanah disesuaikan dengan tanamannya. Tujuan secara spesifik adalah yang pertama adalah membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua adalah menempatkan sersa atau sisa tanaman pada tempat agar terjadi dekomposisi, dapat berjalan dengan baik, kemudian menurunkan laju erosi dengan mengatur arah alur, kemudian meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapang, dan menyatukan pupuk dengan tanah dan mempermudah pengaturan air pada khusus di daerah persawahan. Ya. Oke, macam-macam pengolahan tanah. Oke. Yang pertama ada yang disebut dengan pengolahan tanah pertama atau primary tillage, yaitu proses di mana tanah dipotong, kemudian diangkat dan dibalik agar sisa tanaman yang ada di permukaan tanah terbenam ke dalam tanah. Kedalaman pemotongan dan pembalikan umumnya di atas 15 cm. Hasil berupa bongkahan yang masih berukuran besar. Jadi biasanya tanamannya terbalik tuh, tanamannya yang di atas ke bawah, kemudian lapisan dari bawah ke atas gitu ya. Proses ini biasanya disebut dengan proses pembajakan. Kemudian yang kedua adalah pengolahan tanah kedua atau secondary tillage. Jadi bongkahan tanah yang masih berukuran besar hasil dari pengolahan pertama dan sisa tanaman yang telah terpotong pada pengolahan pertama akan dihancurkan lebih halus dan sekaligus menyampurkannya ke dalam tanah agar nanti proses penanamannya mudah. Dan proses ini biasanya disebut dengan proses penggaruan. Ini kita contohkan, ini adalah lahan kering, lahan sawah yang masih kering ya. Jadi sebelum diolah gitu ya. Oke. Kemudian mulai ada pengolahan menggunakan kerbau ini gitu ya, di proses pembalikan menggunakan bajak dan bajaknya bajak singkal. Kemudian ini menggunakan traktor kecil, sifatnya sama yaitu menggunakan bajak.
Kemudian yang ini juga menggunakan bajak juga, cuma menggunakan traktor yang lebih besar. Oke. Nah, kemudian nanti prosesnya ini menggunakan bajak singkal, meskipun nanti bajaknya ada beberapa bajak yang lainnya gitu ya. Kemudian kita lihat dengan hasilnya itu pengolahannya kan sudah terbalik begitu ya. Terbalik, kemudian nanti bisa terlihat gitu, dan ini butuh pengolahan berikutnya supaya lebih baik. Nah, ini peralatan pengolahan tanah gitu ya. Yang peralatan pengolahan tanah itu yang kalau pengolahan tanah pertama itu ada bajak singkal, kemudian ada bajak piringan, bajak putar, bajak pahat, dan bajak tanah bawah atau bajak subsoil. Nah, bajak singkal sendirilah yang paling banyak ditemui gitu ya. Kemudian untuk pengolahan tanah kedua atau secondary tillage itu ada disebut garu piringan, garu sisir, garu bergigi per gitu, atau garu khusus, misalnya ada garu pencacah gulma atau seresah, kemudian ada pemotong putar atau penggubur tanah, itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Ini pengolahan tanah nih ya, pengolahan tanah itu menggunakan energi lebih banyak daripada tahap lainnya. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga banyak gitu ya. Kemudian pengolahan tanah juga memerlukan waktu sehingga tidak bisa dilakukan dengan waktu cepat. Misalnya pengolahan tanah 1 dan 2 itu tidak bisa dilakukan dalam 1 hari kalau ingin produksinya bagus. Biasanya minimal 1 hari besoknya baru proses penggaruan. Itu akan jauh lebih baik nanti karena nanti apalagi nanti pada prosesnya juga harus mengerti cuaca, karena ketika cuacanya hujan itu juga prosesnya akan lebih sulit gitu. Atau tanahnya terlalu kering juga akan terlalu sulit. Jadi ya primary tillage ya, jadi ini yang namanya adalah moldboard atau singkal ya. Singkal ini juga ada di sawah di sini ya. Kemudian nanti singkal ini juga ada di traktor juga gitu. Kemudian yang displow ini adalah piringan, jadi bentuknya piringan untuk membelah juga. Biasanya ini digunakan untuk traktor besar. Biasanya kalau traktor kecil ini tidak dipakai, tetap pakai bajak singkal biasanya atau moldboard. Nah, ini primary tillage yang lain. Ini ada piringan yang besar, panjang, kemudian ini juga ada bajak yang subsoil yang ada di kedalaman banget gitu ya. Kemudian ini adalah penggunaannya pada implemen untuk digunakan pada traktor roda 4. Nah, kemudian ini juga nih ya, ini juga ada alat ya namanya rotavator atau putar. Ini sebenarnya untuk fokus kepada lahan-lahan yang ada di kering agar ini yang tanamannya relatif keras supaya tercacah dengan baik, terbalik dengan baik begitu. Yang berikutnya adalah proses yang disebut dengan secondary tillage atau pengolahan tanah kedua ya. Jadi nanti prosesnya bisa kita lihat ini menggunakan traktor semua. Kalau di sawah ya otomatis si sawahnya sudah bagus, sudah terairi dan sebagainya. Kalau dia di lahan kering, dia sudah rata, bongkahan-bongkahan besar itu sudah menjadi lebih kecil gitu atau lebih rapih gitu supaya nanti penanaman berikutnya, proses berikutnya bisa lebih mudah gitu. Berikutnya ini adalah hasil dari secondary working. Jadi pekerjaan dari secondary ini proses yang kedua ini biasanya ketika tanah kering ini sudah gembur gitu ya. Nah, yang ini nih, ini adalah untuk pencacah itu ya, namanya distandem. Jadi ini penggunaannya adalah diimplement atau ditambahan di dalam traktor biasanya untuk melembutkan ya, namanya garu piring. Ini juga ada namanya garu sisir ya, garu sisir ini untuk supaya mencacah atau lahan-lahan itu yang masih ada bongkahannya itu tercacah. Itu kalau di sawah biasanya cuma air, kalau darat tidak. Ini adalah yang di lahan kering. Jadi udah terlihat bahwa ini udah sangat
lembut dan ini kadang-kadang siap di proses berikutnya. Kalau bikin bedengan nanti kita pembuatan bedengan, kalau di tanaman langsung juga bisa ditanam secara langsung. Nah, terus bagaimana dengan budidaya padi di sawah gitu? Karena proses ini berikutnya adalah kalau di sawah petani itu harus melakukan padding atau melumpurkan. Jadi tanah di sawah kalau sudah lembut itu harus menjadi lumpur lagi gitu kan, yang sudah kering itu menjadi lumpur. Nah, proses itulah yang dinamakan dengan proses puding gitu ya. Puding apa itu? Yang pertama itu adalah membuat lapisan treat hardpan untuk mengurangi perkolasi air irigasi ke bawah. Jadi supaya dia itu keras di bawah, tetapi di atasnya lembut supaya airnya tetap tergenang di sawah, gitu. Jadi tidak kemana-mana. Gitu. Kemudian yang kedua adalah membunuh gulma-gulma karena biasanya ada rumput-rumput liar dan sebagainya itu tuh ada yang masih tumbuh gitu. Nah, kalau dengan air dan seperti itu kemudian dilakukan puding nanti semua gulma-gulma ini bisa dilanjuti. Kemudian yang pertama dan berikutnya adalah level field. Level field itu merupakan adalah supaya si lahan itu datar, supaya levelnya ininya kita ketahui gitu nanti kebutuhan si tingginya dari sawah itu berapa. Kemudian yang berikutnya adalah melembutkan atau soften soil for transplanting. Yang berikutnya adalah melembutkan. Jadi di bawahnya keras, di atasnya sedikit lembut supaya untuk memudahkan dalam proses transplanting atau penanaman gitu ya. Lihat ini proses puding menggunakan traktor roda 4 supaya nanti ini gitu ya. Biasanya tuh kalau garunya itu kalau di traktor atau dipakai kerbau itu, nah itunya apa namanya si garunya itu rata gitu supaya mempermudah. Jadi ini kalau ini namanya hydrotiller gitu, alat khusus gitu. Nah biasanya kita jarang menggunakan hydrotiller, tapi menggunakan traktor itu sendiri supaya dengan apa sering memutar supaya nanti posisinya tanahnya terjadi puding. Nah, ini hasil puding. Biasanya itu kalau ini bukan hasil puding lagi, tapi ini sudah hasil dari pembuatan petakan sawahnya gitu. Misalnya kalau model cacar legowo itu kan sudah ditentukan nanti petaknya berapa. Nanti proses berikutnya adalah menggunakan transplanting atau alat untuk menanam gitu. Jadi udah ini lahannya sudah bagus, dan ini lahannya siap ditanami gitu oleh kalau ini tanamannya padi. Ada yang ditanyakan gitu. Nah, jadi silakan nanti ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa kita diskusikan bersama-sama untuk apa namanya perkuliahan yang ini. Jadi kesimpulan dari perkuliahan kali ini adalah bahwa mesin dan peralatan yang paling penting, salah satu yang paling penting dan menentukan semua prosesnya adalah mesin dan peralatan yang digunakan untuk mengolah tanah. Gitu. Jadi mesin pengolah tanah itu memang relatif mahal, memerlukan waktu yang lama, tetapi hasil dari nanti tanaman, hasil proses kedepannya sangat ditentukan dari pengolahan tanah. Terus kenapa harus menggunakan pengolah mesin gitu? Kenapa tidak langsung saja menggunakan manual manusia dengan cangkul dan sebagainya? Sebenarnya itu jauh lebih bagus, tetapi secara efektivitas waktu dan sebagainya, biaya dan sebagainya akan lebih hemat dalam penggunaan traktor, terutama pada proses-proses tanaman yang ini apa namanya yang luas gitu. Jadi kalau menggunakan traktor akan sangat sulit gitu ya. Jadi selain itu sebenarnya ada penggunaan kultivator nanti di pertemuan berikutnya yaitu untuk lahan kering menggunakan kultivator untuk lahan-lahan yang sudah bagus seperti tidak memerlukan proses yang panjang. Nah, nanti menggunakan bajak rotari yang proses pembajakan dan penggaruannya disatukan. Bisa saya disampaikan, nanti mohon dicek untuk tugasnya di Google Classroom. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.